Siapa yang berani percaya? Baru saja terjadi. Sihir bola apiku yang baru bangkit malah merasa aku terlalu lemah. Semalaman kabur dari rumah untuk membantai monster. Aku sebenarnya tuan muda keluarga kaya. Setelah bangkit jadi penyihir papan putih paling sampah. Awalnya ingin langsung hidup santai dan bergantung pada orang tua. Namun aku hanya berkata satu kalimat pada api kecil itu. Mulai sekarang masak saja untukku. Dia malah langsung mengamuk, memaki dengan keras. Kamulah ikan asin, aku bukan. Aku akan berevolusi jadi mantra terlarang penghancur langit dan bumi. Lalu anak durhaka ini langsung menabrak dan memecahkan jendela. Berubah jadi cahaya merah dan menerjang ke alam liar. Saat aku masih bengong, suara ibu terdengar dari bawah. Moer turun makan dulu, menghadapi meja penuh hidangan. Aku sama sekali tak berselera. Formasi sihir berjalan sendiri di atas meja makan. Aku menunduk memainkan ponsel mencari kata kunci formasi sihir berjalan otomatis. Punya kesadaran diri harus bagaimana. Sihir bola apiku kabur dari rumah melihat keadaan ini. Ayah sedikit mengerutkan alis dan terdiam. Terdiam, kenapa makan saja kelihatannya linglung? Ayah, aku sedang cari info soal perubahan profesi. Tak usah cari yang di internet, itu tidak akurat. Makan dulu, kesehatan lebih penting. Ibu juga membujuk dengan suara lembut. Moer, jangan beri tekanan pada diri sendiri. Kuliah santai saja. Setelah lulus pulang kelola kebun penggiling obat keluarga. Asal kamu tidak berjudi, ibu bisa menafkahimu 10 kehidupan pun cukup. Mendengar kata ibu, batu besar di hatiku akhirnya jatuh. Di kehidupan sebelumnya aku bekerja sampai mati mendadak. Di kehidupan ini bahkan skill pun membenciku dan kabur. Kalau begitu aku sekalian saja jadi orang tidak berguna. Kekayaan sebesar ini, kalau tidak dinikmati sekarang mau tunggu kapan? Lalu aku berkata dengan wajah tulus. Ayah, ibu, tenang saja. Mulai besok, aku pasti jadi pewaris generasi kedua yang memenuhi syarat. Tidak akan membuat kalian khawatir. Mendengar kata itu, sup yang baru diminum ayah hampir menyembur keluar. Senyum ibu juga perlahan membeku. Anak ini setujunya apa tidak terlalu cepat. Sedangkan aku dengan puas menghabiskan makan lalu langsung ke lantai 2. Begitu aku menghilang. Tidak ada sedikit pun sifat buas. Semua karena kamu memanjakannya. Alis ibu langsung terangkat, dan membalas. Jangan asal menuduh. Dulu siapa yang takut tangan anak sakit saat latihan pedang? Lalu mengganti pedang kayu dengan tongkat busa. Selesai bicara ibu menggeleng tak berdaya. Tidak punya afinitas elemen. Sebanyak apapun sumber daya tetap sia-sia. Biarkan saja, asal dia bahagia sudah cukup. Kembali ke kamar tidur. Aku menjatuhkan tubuhku dengan keras keranjang besar yang empuk. Pada saat ini, sihir bola api yang kabur dari rumah dikepung kawanan serigala padang rumput. Namun menghadapi kepungan, bola api kecil justru sangat bersemangat. Hanya kalian anak serigala kecil begini, berani mengepung aku. Seketika elemen api yang pekat berkumpul ke arahnya. Lalu seketika terbelah menjadi 15 bola api. Melakukan pengeboman menyeluruh ke kawanan serigala. Sesaat kemudian panel sistem muncul di hadapanku. Membunuh serigala abu-abu padang rumput 15 ekor. Mendapatkan 75 poin pengalaman. Kemahiran skill meningkat drastis. Sekelompok sampah juga ingin menghalangi langkah evolusiku. Aku menatap kosong. Panel itu merasa pandangan duniaku hancur berantakan. VLLY. Selamat karena pemahaman skillmu melampaui batas. Dia melakukan deduksi sendiri, dan berevolusi menjadi skill lanjutan ledakan ganda. Bola api, baru kurang dari setengah hari sejak ganti profesi. Skill dasarku karena merasa membunuh monster terlalu lambat. Dengan sendirinya berevolusi menjadi skill lanjutan. Saat ini, tiba-tiba muncul pikiran mengerikan di kepalaku. Melihat tren ini, kalau nanti belajar panah air, apa akan berevolusi jadi tsunami? Belajar teknik tanah, berevolusi jadi pertahanan absolut. Bukankah aku akan jadi dewa mantra terlarang semua elemen? Ding, bola api merasa monster di padang rumput hijau terlalu lemah. Sedang menuju wilayah level lebih tinggi hutan gelap. Bola api meninggalkan pesan untukmu. Cepat tidur, jangan ribut mengganggu operasiku. Melihat pesan yang sangat mendominasi itu, aku benar-benar lega. Lalu aku langsung rebahan dengan puas. Baiklah, kamu berusaha. Aku tidur. Di ruang makan ponsel ayah tiba-tiba bergetar. Nama Zhao Lei melompat di layar. Ayah melirik sekilas, langsung mengeluarkan tawa dingin. Orang tua itu pasti datang pamer lagi. Panggilan tersambung. Suara Zhao Lei yang seperti gong rusak langsung meledak. Di udara, dia berteriak keras mengumumkan putraku telah bangkit. Penyihir api kelas S. Ku dengar Lin Mo di keluargamu kurang mampu. Aku bisa menyuruh anakku membimbing anakmu. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah ayah sama sekali tak beriak. Langsung mengangkat tangan dan memutus panggilan. Ibu di sampingnya Suan mendengar itu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia berkata dengan lembut, 3 hari lagi ujian besar. Anak keluarga Zhao pasti akan sangat mencolok saat itu. Kalau Moer kita pergi ke sana. Tidak perlu pergi. Besok beritahu Moer. Ujian besar langsung izin sakit. Toh keluarga kita kaya. Sedikit diatur saja. Dia tetap bisa masuk universitas untuk menjalani hari. Tak perlu datang ke lokasi untuk dipermalukan keluarga Zhao. Zhao Lei mau adu anak biar saja. Moer walau benar-benar sampah.
Tetap sampah paling berharga dalam hidupku, Lin Tianhao. Pagi hari aku terbangun oleh gejolak di lautan kesadaran. Lalu memanggil panel dengan pikiran. Panel menunjukkan, levelku telah naik ke level 3. Dalam semalam naik 3 level. Ini juga tergolong puncak di keluarga kaya penuh sumber daya. Kecepatan. Pandangan bergeser ke bawah. Ke kolom bola api. Ternyata tertulis sedang tidur tambahan disertai pesan sombong. Capek mati. Cepat siapkan makanan berelemen api. Kalau tidak aku mogok. Aduh, ini mana seperti skill. Jelas-jelas seperti memelihara tuan besar. Ibu memanggil sarapan dari bawah. Aku bersenandung kecil sambil turun. Di meja makan aku baru saja mengambil roti. Ibu tiba-tiba menatapku selama 2 detik. Lalu langsung mengangkat tangan dan melepaskan sihir pemeriksaan. Detik berikutnya dia berseru kaget. Moer, kamu sudah level 3. Ayah juga tiba-tiba berdiri. Dalam satu malam naik 2 level. Melihat situasi ini, aku sudah siap sejak awal. Memasang ekspresi tulus, menggaruk kepala dan berkata semalam aku diam-diam keluar untuk naik level. Walau aku hanya penyihir papan putih. Tapi burung bodoh pun harus terbang dulu beberapa langkah. Mendengarnya ayah menepuk bahuku dengan keras. Anak yang baik punya tekad. Lalu ayah langsung memanggil pengawal pribadinya Ye Hongyu. Memerintahkannya membawaku keluar kota untuk naik level. Keamanan nomor 1. Aku menghela napas dalam hati. Sepertinya kota ini memang harus ditinggalkan. Kalau si tuan bola api di dalam tubuhku bangun, tanpa monster dibunuh pasti bikin kekacauan. Toh dia yang membantai monster. Aku tinggal rebahan di mana saja sama saja. Mengingat pesan di kolom skill, pikiranku langsung bergerak. Aku menoleh bertanya pada ibu. Ma, ada sarapan dengan elemen api yang kuat. Misalnya buah api atau daging binatang api merah. Mendengarnya ibu langsung berseru gembira. Ada, asal kamu mau makan. Ibu bahkan bisa mencarikan hati naga dari langit. 10 menit kemudian, 1 buah hati merah masuk perut. Aliran panas beredar di dalam tubuh. Seketika raungan terdengar di kepalaku. Mantap, lepaskan aku keluar. Aku akan membakar mati kawanan monster liar itu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku menatap ibu yang penuh kekhawatiran. Dan ayah yang wajahnya penuh kelegaan. Aku melambaikan tangan, sambil berkata ayah ibu sampai jumpa. Malam ini aku mau makan tumis api naga merah. Tuan muda harap bersembunyi di belakangku. Ambil kesempatan untuk last hit saja. Tatapan iba di matanya pada penyihir papan putih. Ku perlakukan seolah tak melihatnya. Tiba-tiba bayangan sisa melintas di hutan. Serigala bayangan gelap menerkam keluar. Ye Hongyu menyapu dengan kaki panjangnya, membuatnya luka parah. Tuan muda sekarang, aku mengayunkan tangan sembarangan. Bola api melesat sambil meraung. Serigala bayangan itu meski sekarat, namun secara naluriah mengaktifkan skill kilat. Berguling ke samping, namun aku tetap tenang menatap bola api. Terlihat bola api yang awalnya meleset, mendadak mengerem keras di udara, lalu berputar balik membentuk huruf U. Berani menghindar mati kau. Melihat pemandangan ini, Ye Hongyu membeku di tempat. Matanya penuh keterkejutan. Ini adalah pengendalian tahap kedua dengan kekuatan mental. Sementara aku memasukkan kedua tangan ke saku. Dengan sikap tak terduga mendesak. Melongo apa? Lanjutkan. Setengah jam berikutnya, suasananya jadi aneh. Aku mencari pohon bengkok lalu duduk. Mengeluarkan ponsel dan mulai bermain game. Sementara Ye Hongyu seperti kuli yang rajin. Melempar satu persatu monster liar sekarat dari berbagai arah. Saat aku masih bermain game, seekor laba-laba beracun menerkam ke arahku. Pada saat yang sama, sebuah bola api melesat dari sampingku, menghancurkan racunnya dengan tepat. Melihat itu Ye Hongyu benar-benar membatu. Di matanya, ini mungkin semacam jurus dewa satu pikiran dua guna. Matahari senja miring, cahaya emas berhamburan, panel sistem muncul. Selamat level naik ke level 5. Ye Hongyu berjalan mendekat dengan keringat bercucuran. Sorot matanya berubah dari iba menjadi kagum. Tuan muda 2 hari sudah mencapai level 5. Kecepatan ini terlalu mengerikan, utamanya karena Kakye menarik monster dengan baik. Tidak usah banyak bicara, ayo pergi. Pulang makan tumis api naga merah. Begitu mendengar kata makan, suara di kepalaku lebih bersemangat dariku. Cepat-cepat tumis api naga merah. Waktunya makan.